Ini sumbernya adalah pasal 50-51 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012. Nah, nanti kita bahas pasal-pasal, nanti kita punya pertemuan sampai 5 kali. Setelah adanya perolehan perubahan izin lingkungan, apabila terjadi perubahan, jadi maksudnya adalah apabila sudah ada izin lingkungan yang diberikan, dan apabila terjadi perubahannya, penanggung jawab usaha atau mungkin juga kegiatan wajib amdal yang mempunyai usaha itu mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan. Apabila usaha atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. Jadi bisa saja perubahannya karena kepemilikan atau perubahan karena pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, atau juga bisa perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan. Ada dari 9 kriteria yang ada. Nah, kemudian ada juga perubahan dampaknya atau risiko dari lingkungan. Kemudian rencana usaha kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 tahun izin lingkungan diterbitkan. Jadi ada 5 poin yang melatar belakangi perubahan izin lingkungan itu. Jadi memang terjadi peralihan atau perubahan kepemilikan dari tanggung jawab usaha, kemudian adanya perubahan pengelolaan pemantauan lingkungan. Nomor 3 adalah perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Nomor 4, perubahan dampak risiko lingkungan hidup. Apabila ada audit lingkungan hidupnya. Kemudian rencana usaha kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 tahun izin lingkungan itu diterbitkan. Misalnya ada kendala macet permodalan atau macet yang lain-lainnya. Sehingga selama 3 tahun itu tidak terjadi pembangunan yang sudah diterbitkan izin lingkungan. Maka wajib penanggung jawab usaha itu melakukan perubahan atau pengajuan izin lingkungan. Nah, dari skema ini, kalau dia hanya perubahan kepemilikan saja, itu langsung mengajukan penerbitan perubahan. Singkat. Nah, kemudian kalau bila terjadi perubahan pengelolaan atau pemantauan lingkungan, harus dilakukan pembuatan laporan perubahan. Sehingga untuk melakukan penerbitan perubahan izin. Apabila perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, itu harus membuat amdal baru, dan dari amdal baru ini dibuat adendumnya. Kemudian baru diterbitkan lagi perubahan SKKL atau berrekomendasi dari UKL tadi. Jadi poin 345 ini masih seperti pembuatan izin lingkungan yang baru. Karena apa? Karena satu sisi pengaruh terhadap lingkungan hidupnya sudah tidak sesuai lagi dengan analisa yang sudah dianalisa sebelumnya. Yaitu ada dampak yang berubah, kemudian mungkin yang terakhir adalah karena selama 3 tahun tidak terjadi realisasi atau pembangunan dari fisik yang ada yang ada izin lingkungannya itu. Itu saja secara fisik berubah. Nah, ini adalah pasal 50, nanti kita bahas. Itu kira-kira yang melatar belakangi terjadinya perubahan izin lingkungan. Mekanismenya adalah penanggung jawab di mekanisme perubahan izin lingkungan, penanggung jawab usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau wajib UKL-UPL itu mengajukan perubahan. Sebelum mengajukan permohonan perubahan, perubahan izin, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan layak lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
Jadi dalam PP 27 tahun 19 tidak ada ketentuan ini, tapi dalam PP nomor 27 tahun 2012 diakui. Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui boleh di amdal baru atau adendum amdal KLUPL. Nah, penerbitan perubahan rekomendasi KLUPL dilakukan oleh penyusunan dan pengadaan KLUPL baru. Sehingga terjadilah nanti penerbitan perubahan lingkungan dilakukan keputusan kelayakan rekomendasi. Kira-kira mekanisme lingkungan ini itu bisa dia UKPL melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL. Nah, perubahan kepemilikan usaha atau kegiatan yang melatar belakangi perubahan izin lingkungan itu bisa melalui pemilik bertanggung jawab, pemilik atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dilakukan yang semulanya misalnya kegiatan A, kemudian ada perubahan oleh pengelola usaha atau kegiatan B, maka terjadi hanya tinggal